Namanya Juhainah. Dia adalah manusia terakhir yang berdiri di ambang kehancuran. Dunia telah berakhir, langit runtuh tanpa suara, lautan mengering, gunung meledak, dan bumi berubah menjadi tungku raksasa. Juhainah terhempas di tengah neraka, sendirian. Tak ada lagi keluarga, tak ada lagi nama, hanya sisa tubuh yang terbakar dan jiwa yang gemetar. Di sekelilingnya, bara menyala seperti binatang buas. Asap pekat menelan langit, dan jeritan terdengar dari segala arah. Jeritan jiwa-jiwa yang tak pernah diselamatkan. Juhainah tidak menangis. Bahkan air mata pun telah kering sejak ribuan tahun yang lalu. Yang tersisa hanyalah sesal. Sesal yang menggerogoti pikirannya seperti api yang tak pernah padam. Di dunia, ia pernah mendengar azan, tapi ia menutup telinganya. Ia pernah melihat orang sujud, tapi ia menertawakannya. Malam-malamnya dipenuhi tawa, pagi-paginya penuh lupa. Ia tahu tentang Allah, tapi menundanya. Menunda taubat, hingga ajal lebih dulu menjemput. Dia tidak membawa amal. Tidak ada haji, tidak ada sedekah, tidak ada lembaran bersih yang bisa ia banggakan. Tapi dia punya satu hal yang dia jaga diam-diam, meski hidupnya kacau dan penuh maksiat. Dia tidak pernah menyekutukan Tuhannya. Ia mati dalam kelalaian, tapi tidak dalam kemusyrikan. Dan itu cukup. Cukup bagi Allah untuk tidak membiarkannya kekal dalam neraka. Kini tubuhnya hangus, kulitnya mengelupas, setiap langkah adalah siksaan. Dan waktu telah kehilangan maknanya. Tidak ada pagi, tidak ada malam, hanya bara, asap, dan suara cambuk neraka yang menggema dari dinding ke dinding. Ia mencoba berdiri, namun kakinya tak lagi sanggup menopang dosa-dosa yang dibawanya. Ia merangkak seperti pecahan debu yang tersisa dari manusia yang pernah sombong. Tidak ada yang memanggil namanya, tidak ada yang peduli. Semua telah binasa. Dan dia adalah satu-satunya manusia yang masih diberi kesadaran untuk merasakan penderitaan yang sempurna. Juhainah bukan orang yang paling jahat, tapi dia adalah orang yang terlalu lambat untuk berubah. Di tengah kobaran itu, dia menatap ke langit yang tak lagi berwajah. Dan dalam hati yang nyaris hancur, sebuah pertanyaan menggema. Apakah ini akhir atau masih ada harapan untuk seseorang sepertiku? Hingga pada suatu saat, sebuah nama terdengar di langit neraka. Juhainah. Saat itu seisi neraka terdiam. Mereka tahu ini adalah panggilan terakhir. Tidak ada lagi yang akan diselamatkan setelah dia. Tangis meledak, bukan karena harapan, tapi karena kesadaran. Setelah Juhainah, neraka akan dikunci. Dan sisanya adalah keabadian tanpa keluar. Dan setelah itu, tak ada lagi suara, kecuali satu. Keluarlah. Suara itu menyentuhnya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kelembutan yang meresap ke tulangnya. Maka Juhainah bergerak. Ia merangkak. Tubuhnya masih terbakar, tapi hatinya mulai menyala. Ia tahu, ini bukan sekadar panggilan. Ini adalah pembebasan.
yang tidak diberikan kepada siapapun setelahnya. Dan di hadapannya, gerbang cahaya menanti. Allah berfirman, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga." Ia bangkit perlahan. Kaki yang tak lagi kuat dipaksa menahan tubuh, tapi ia berjalan. Dan ketika sampai di dekat surga, ia terdiam. Ia menoleh kembali dan berkata, "Ya Rabb, aku mendapati surga telah penuh." Lalu Allah berfirman, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga." Ia berjalan sekali lagi, tapi keraguan kembali menahannya. Ia kembali dan berkata, "Ya Rabb, aku tidak melihat tempat untukku." Maka Allah berfirman, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga, untukmu seperti dunia dan 10 kali lipatnya." Bayangkan jika Juhainah itu adalah kamu. Bayangkan jika kamu adalah hamba terakhir yang disebut, di tengah neraka yang tak lagi membuka pintunya untuk siapapun. Kamu keluar dengan tubuh hangus, napas tersengal, dan wajah yang nyaris tak dikenali. Tapi kamu masih membawa sesuatu. Sesuatu yang Allah lihat dalam dirimu, iman yang tak padam. Allah berkata, "Masuklah." Tapi kamu merasa tak pantas. Kamu merasa tak cukup baik. Tapi Rabb-mu tidak menyerah padamu. Dia memberimu bukan hanya tempat, tapi kehormatan, kemuliaan, dan karunia yang tak bisa kamu bayangkan. 10 kali dunia untuk hamba yang bahkan tak membawa amal, bukan karena kamu layak, tapi karena imanmu masih bertahan. Karena rahmatnya selalu lebih besar dari murkanya. Kamu adalah hamba terakhir, dan pintu itu kini terbuka di depanmu. Kamu berdiri di hadapan gerbang yang memisahkan luka dari penyembuhan, murka dari rahmat, dan neraka dari surga. Di belakangmu tak ada lagi bara, tak ada lagi jeritan. Yang tersisa hanya sunyi dan harapan yang kini menjadi nyata. Di depanmu, pintu itu terbuka perlahan. Cahaya keemasan menyambutmu, begitu lembut, seolah-olah memeluk jiwa yang telah lama haus akan kasih. Kamu melangkah pelan, setiap langkahmu terasa ringan, seolah seluruh beban dosa yang dulu kau pikul telah dicabut oleh tangan yang penuh ampunan. Kamu tak berkata apa-apa, hanya air mata yang mengalir dalam diam. Lalu kamu sujud, wajahmu menyentuh tanah yang tidak membakar, tapi menenangkan. Kamu bersujud, bukan karena takut, tapi karena syukur yang tak lagi mampu kau tahan. Dan Allah berfirman, "Aku ridha kepadamu, aku tidak akan pernah murka kepadamu selamanya." Tak ada kalimat yang lebih indah dari itu. Tak ada hadiah yang lebih besar dari ridha Tuhan, yang kini menjadi milikmu. Kamu bangkit dan berjalan memasuki taman-taman yang tidak pernah kau bayangkan. Sungai-sungai jernih mengalir di bawah langkahmu. Angin bertiup membawa wewangian yang tak pernah kamu kenali. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesendirian. Hanya kedamaian yang tak bertepi, hanya cinta yang abadi, hanya kamu dan Tuhanmu. Inilah akhir dari perjalananmu.
Kau tidak masuk surga karena kau pantas, tapi karena Allah Maha Pengasih, dan karena kau tidak pernah menyekutukannya. Jangan pernah remehkan dosa, walaupun kecil, meski hanya sepatah kata atau satu pandangan, karena neraka itu nyata dan siksanya amat pedih. Tapi jangan pula putus asa, karena rahmat Allah lebih besar dari dosa apapun yang pernah kau lakukan. Selama iman masih tinggal di hatimu, pintu itu belum tertutup untukmu.